Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi di EHKLA Channel. Video ini adalah respon dari pertanyaan kawan atas nama akun Aman Zulmas. Saya pikir ini penting juga untuk disampaikan, jadi saya buatkan videonya secara khusus dan kita juga akan sedikit menggali lebih dalam tentang pertanyaan kawan Aman Zulmas ini. Pertanyaannya adalah, apakah aglonema mutasi warna bisa tetap bertahan dalam perawatan indoor atau dirawat dalam ruangan? Oke, jawabannya adalah ya, bisa saja berubah, bisa saja tidak berubah atau tetap mutasi. Kenapa bisa begitu? Pada intinya, kalau mutasi atau perubahan yang terjadi itu menyentuh tingkatan genetik atau sel-sel DNA dari tanaman tersebut, maka mutasi itu akan bersifat permanen dan tidak akan berubah kalaupun dirawat di dalam ruangan. Ya, mungkin warnanya akan sedikit agak pucat ya, seandainya dia kekurangan intensitas sinar matahari, tapi penampakan karakter dari mutasi itu sendiri, kalau memang dia mutasinya bersifat permanen, menyentuh tingkatan sel DNA tanaman tersebut, maka akan tetap tampak karakteristik mutasinya. Lain halnya kalau misalnya mutasi itu tidak menyentuh tingkatan genetik tanaman, maka bisa saja berubah. Sebab begini, pada dasarnya di dalam daun, jadi selain ada pigmen warna hijau yang kita sebut dengan klorofil, itu ada juga pigmen-pigmen warna lainnya. Misalnya saja golongan pigmen karotenoid yang menyebabkan warna kuning dan jingga, atau pigmen warna antosianin yang menyebabkan warna merah. Jadi sebetulnya pada daun mengandung pigmen-pigmen warna tersebut selain pigmen warna hijau. Pigmen-pigmen warna ini itu sangat tidak stabil, jadi mudah sekali berubah karena pengaruh ya, misalkan saja suhu, intensitas sinar matahari, kekeringan, ataupun misalnya kandungan senyawa-senyawa kimia atau logam berat dalam media tanam. Jadi intinya, kalau memang perubahannya cuma pada tingkat komposisi pigmen warna yang mana sangat dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari, ya maka bisa saja berubah. Jadi saya juga kenal satu kawan di Karangtengah ya, dia pemain tanaman yang udah ya tua lah, jadi sudah cukup tua juga. Jadi ada satu sansiveranya yang menunjukkan warna mulai ya seperti akan mutasi, lalu dia panaskan betul sampai seharian penuh. Ya memang pada dasarnya pigmen warna sangat dipengaruhi juga oleh intensitas sinar matahari. Baik, kita akan masuk pada sedikit menggali lebih dalam ya mengenai mutasi ini, supaya ya kita sama-sama memiliki pemahaman yang sedikit lebih luas lagi tentang mutasi ini. Kita ketahui bersama bahwa mutasi ya secara gampangnya pada intinya adalah perubahan yang terjadi pada tanaman. Ya, kalau mutasi itu pada tanaman, jadi perubahannya terjadi pada tanaman sehingga menimbulkan perubahan fisik yang bisa dilihat oleh mata. Apakah itu perubahannya pada bentuk daun, bentuk batang, bentuk tangkai daun, atau warna daun. Contoh perubahan pada bentuk batang adalah, kalau kawan-kawan ingat dulu ketika adenium booming, itu ada yang disebut adenium cristata, di mana batang adenium yang seharusnya bulat itu jadi gepeng. Atau pada euphorbia, di mana batangnya menjadi gepeng dan terus melebar. Jadi ada sebuah cerita lucu bahwa dulu ada satu orang pemain tua juga, almarhum yang saya kenal,
dia coba-coba juga. Jadi salah satu tanamannya dia buat satu alat yang apabila mur dan bautnya itu dikencangkan akan menjepit, akan semakin menjepit. Jadi dia coba melakukan itu pada salah satu tanamannya, dijepit dengan alat itu secara berkala, dia kencangkan sehingga makin menjepit untuk mendapatkan efek kristata. Ya walaupun itu tidak bisa dikatakan berhasil juga ya, saya ya menurut saya tidak bisa dikatakan berhasil juga. Selanjutnya adalah mutasi atau perubahan ini itu bisa didapat melalui dua cara. Yang pertama melalui cara alami. Cara alami ini sulit sekali diketahui penyebabnya. Ya kecuali kalau kita mungkin bawa itu kepada ahli gabungan, ahli biologi molekuler dan biokimia, ya bisa didapat penyebabnya. Lalu yang kedua adalah mutasi secara buatan ya, atau yang dikenal dengan istilah induksi mutasi. Jadi induksi mutasi ini bisa didapat juga dengan cara fisika atau kimia. Secara fisika misalnya menggunakan teknologi nuklir melalui iradiasi sinar gamma yang diberikan kepada tanaman. Lalu mutasi buatan atau induksi mutasi secara kimia itu bisa didapat dengan mengkontaminasikan tanaman tersebut dengan unsur atau senyawa-senyawa kimia tertentu agar mendapatkan perubahan pada tanaman itu. Tentu pada tujuan dari mutasi ini pada pemulia tanaman gitu ya. Lalu para pakar yang melakukannya di dalam laboratorium melalui teknologi canggih, misalkan saja iradiasi sinar gamma ataukah kultur jaringan transgenik, itu tujuannya biasanya adalah untuk mendapatkan varietas baru atau meningkatkan kualitas tanaman sehingga tanamannya misalnya bisa menjadi tahan hama, tahan kekeringan, lebih tahan terhadap suhu panas. Kalau pada tanaman buah, pohonnya bisa lebih besar, buahnya lebih banyak. Jadi ya saya sangat menghormati para pemulia tanaman itu yang mana bisa meningkatkan lagi kekayaan biodiversity di Indonesia ini. Itu dikenal juga dengan metode induksi mutasi atau mutasi buatan secara modern ya, yang dilakukan di laboratorium oleh para pakar ini. Lalu juga ada mutasi buatan secara kimia yang bisa dilakukan bahkan oleh hobis-hobis rumahan. Seperti yang tadi setelah saya sebutkan bahwa ya memang mutasi bisa dibuat. Ketika disebutkan mutasi buatan ya maka bisa dibuat. Dan saat ini saya sendiri mengenal ya beberapa pihak yang telah melakukan mutasi ya, khususnya dalam hal ini pada tanaman hias adalah mutasi warna atau mutasi bentuk daun. Saya kenal juga beberapa pihak yang melakukan mutasi ini. Kalau kawan-kawan googling dan cukup dalam menggooglingnya, itu bahkan kawan-kawan akan mendapatkan pada tingkatan yang cukup teknis mengenai cara-cara atau unsur-unsur senyawa kimia yang bisa menyebabkan mutasi ini. Ya sebut saja misalkan IMS ya, EMS atau etil metan sulfonat, salah satu senyawa yang bisa menyebabkan mutasi ini. Atau pada beberapa jurnal disebutkan juga misalkan nikel bisa menyebabkan mutasi juga pada tanaman. Ya tentu kawan-kawan akan berpikir tapi nikel kan susah ya. Tapi kalau kawan-kawan tahu lebih jauh lagi bahwa kandungan nikel pada batu baterai ponsel bekas itu mudah sekali untuk kita ekstrak. Bisa saja kita ekstrak, kita lakukan di rumah.
Jadi pada intinya saya ingin mengatakan bahwa saat ini mutasi buatan, khususnya mutasi warna pada tanaman-tanaman hias, itu mudah sekali dilakukan, di mana telah saya katakan tadi bahwa saya mengetahui beberapa pihak yang telah melakukan percobaan-percobaan mutasi ini dan berhasil. Lalu selanjutnya, mutasi buatan ataupun mutasi alami ini bisa bersifat sama-sama permanen atau bersifat tetap, tapi bisa juga berubah. Kalau mutasinya kembali bisa menyentuh tingkatan susunan genetik atau DNA tanaman tersebut, maka mutasi itu akan permanen. Pada beberapa jurnal ilmiah yang saya baca bahwa mutasi permanen itu ditandai juga dengan bahwa karakter mutasi itu bisa diturunkan kepada keturunannya sampai dengan 3 kali perbanyakan. Maksudnya apa 3 kali perbanyakan? Ketika kita merujuk pada bisa diwariskan kepada keturunannya, maka sifat-sifatnya harus bisa diteruskan kepada, kalau diibaratkan manusia, kepada anak, kepada cucu, dan kepada cicitnya. Pada beberapa jurnal ilmiah saya membaca seperti itu. Jadi kalau bisa dikatakan permanen ya kalau tidak berubah, dan bisa diwariskan sampai 3 kali perbanyakan, yang berarti juga 3 generasi baru bisa dikatakan permanen. Kalau mutasi yang alami ataupun buatan yang tidak permanen, ya tentu itu tergantung sejauh mana faktor penyebab mutasi ini bisa bertahan. Ya dengan kata lain, cepat atau lambat ya bisa saja berubah. Seperti itu. Jadi beberapa hari yang lalu saya teleponan sama kawan lama yang sekarang pun dia main ke tanaman hias lagi. Kita membahas mutasi dan dia baru saja membeli gitu ya salah satu jenis philodendron mutasi, lalu menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal. Ketika saya katakan bahwa mutasi itu bisa dibuat saat ini dengan mudah, nah, dia menjawab, tapi ini mutasi alami. Nah ketika itu saya cuma tertawa aja, dan mungkin kalau nanti dia menonton video ini ya mungkin dia juga akan bertanya-tanya ya. Sebab begini, misalkan kalau kita membeli ya tanaman mutasi, kita bawa pulang ke rumah, satu-satunya cara untuk mengetahui apakah itu alami atau buatan, selain kalau seandainya pedagangnya jujur ya, satu-satunya cara adalah ya kita dengan membawanya kepada gabungan pakar biokimia dan biologi molekuler untuk menentukan apakah ini alami atau buatan. Dan saya yakin sekali bahwa kawan-kawan gak akan melakukan itu. Jadi apa yang mau saya maksudkan adalah intinya bukan apakah ini alami atau buatan, tapi apakah ini mutasi ini, maksud saya, bisa bersifat permanen dilanjutkan pada keturunannya, ataukah bisa berubah kembali normal. Itulah masalah sebenarnya. Walaupun pada beberapa mutasi buatan ya saya sudah menyaksikan, mengetahui ya bisa ada yang bisa diteruskan sampai setidaknya 1 keturunan gitu ya. Walaupun pada beberapa jurnal itu harus 3 kali perbanyakan, ya mungkin saya nggak seketat itu. Mungkin saya cukup akan ya 2 kali perbanyakan, 2 kali keturunan, artinya pada anak dan pada cucu bisa bertahan. Buat saya pribadi, saya sudah menganggap itu permanen. Selanjutnya saya akan lalu apakah pandangan saya gitu ya tentang
tanaman-tanaman mutasi ini. Ya dulu saya memang sempat, belasan tahun yang lalu lah, saya memang sempat tergila-gila pada tanaman-tanaman mutasi. Tapi sejak saya mengetahui bahwa tanaman mutasi, khususnya mutasi warna, bisa dibuat bahkan pada skala hobi rumahan, saya, bagaimana istilahnya, sulit bagi saya untuk memandang bahwa tanaman mutasi warna itu sesuatu yang spesial. Jadi untuk melanjutkan penggambarannya, ya misalkan begini, seandainya ada sebuah tanaman mutasi warna, misalkan harga normalnya kalau dia tidak mutasi 50.000, maka kalaupun misalkan saya mau membeli, paling mahal saya cuma akan berani membeli ya 75.000 atau 100.000 paling mahal. Sejak saya mengetahui bahwa mutasi itu bisa ya dibuat dengan mudah oleh hobi skala rumahan. Selanjutnya, kenapa ya ini sebagai tambahan aja ya, kenapa tanaman mutasi itu bisa mahal? Ya jawabannya simpel aja. Sebetulnya pada dasarnya karena dianggap bahwa tanaman itu tidak terlalu banyak dimiliki oleh hobis, tidak terlalu banyak beredar di pasaran. Dan pada tingkatan yang lebih tinggi lagi karena ada nilai prestise di sana. Maksud saya, nilai prestise pada beberapa kalangan timbul istilah gue punya, lu nggak punya. Itulah yang saya maksud dengan prestise. Tapi untuk menjawab itu, biarkan saya ajukan satu pertanyaan. Jadi memang ada yang berpendapat ya bahwa tanaman ini bisa menjadi juga semacam investasi, apalagi tanaman varigata. Kalau gitu biarkan saya ajukan satu pertanyaan, yaitu kalau memang kita yakin bahwa tanaman tersebut memiliki nilai investasi yang bisa bertahan sampai bertahun-tahun ke depan, misalkan seperti emas, dan kalau memang kita yakin bahwa tanaman itu adalah mutasi permanen yang bisa diteruskan melalui perbanyakan, apakah dengan teknik generatif, vegetatif, ataukah kultur jaringan, maka bekerja sama aja dengan pihak universitas atau beberapa ahli biologi atau bahkan beberapa kelompok kecil petani sudah ada yang bisa melakukan kultur jaringan sendiri. Beberapa kelompok petani kecil yang saya tahu sudah bisa melakukan kultur jaringan sendiri. Kalau memang memiliki nilai investasi yang tinggi, lalu yakin itu permanen, ya perbanyak aja secara massal. Kita buktikan. Buat hasilkan dalam jumlah yang puluhan ribu. Seperti emas misalkan ratusan ribu. Kalau pada dasarnya memang dia memiliki nilai investasi yang tinggi, coba lakukan itu. Dan saya yakin ketika itu dilakukan, maka yang terjadi adalah harganya akan anjlok, hukum ekonomi akan bekerja di sana. Yaitu kalau barang yang beredar di pasaran melimpah, nanti otomatis seiring waktu permintaan akan turun, otomatis harga akan ikut turun. Dan nilai prestise dari gue punya, lu nggak punya, pada saat itu akan hilang. Otomatis harganya akan anjlok. Saya secara pribadi ya pernah menyaksikan di tanaman saya sendiri di mana mutasi alami bisa kembali lagi menjadi normal. Waktu itu pada tanaman Philodendron Selum, sebab saya memang sempat bertani Philodendron Selum, bahkan sampai bisa ya menyilangkan untuk mendapatkan perbanyakan secara generatif. Dan kalau misalnya
data-data di Dinas Pertanian Kota Tangerang itu cukup lengkap, saya yakin sekitar pada tahun 2008 sampai dengan 2011 2012 ya pasti ada daftar nama saya di sana, termasuk salah satu kelompok tani yang dibina secara intensif oleh Dinas Pertanian Kota Tangerang. Di sana ya saya sudah menyaksikan sendiri bagaimana bisa berubah pada tanaman jenis palem, aglonema, philodendron selum. Yang saya saksikan sendiri sudah menunjukkan tanda-tanda dia golden ataukah belang putih. Lalu seiring waktu berubah lagi. Apa penyebabnya? Kalau mutasi alami itu sulit diketahui penyebabnya ya. Tapi bisa saja misalkan pada media tanam saya waktu itu mengandung unsur senyawa logam berat. Lalu terjadilah mutasi. Tapi seiring waktu ketika saya melakukan penyiraman, unsur logam berat itu bersama unsur hara lainnya ikut terbuang bersama proses penyiraman. Bisa saja seperti itu. Saya cuma ingin menunjukkan ya bahwa saya pribadi menyaksikan bagaimana mutasi alami, mutasi warna alami bisa berubah. Mutasi buatan pun sama bisa berubah. Ketika zamannya anturium dulu harganya ya gila-gilaan lah ya. Jadi ya kadang saya tertawa sendiri bahwa ada beberapa pihak yang menggunakan herbisida atau senyawa-senyawa kimia tertentu untuk mendapatkan varigata secara instan dengan dalam waktu yang relatif cepat untuk ya mengambil keuntungan materi lah. Yang selanjutnya ketika itu dibawa pulang, tumbuh daun selanjutnya tentu saja akan normal. Karena cuma ya merusak susunan pigmen warna pada daun aja. Tidak sampai ke tingkatan perubahan genetik atau DNA tanaman. Jadi saya kira itu semua ya jawaban untuk kawan Aman Zulmas dan pendapat-pendapat pribadi saya. Sekali lagi itu adalah pendapat pribadi saya terhadap khususnya mutasi warna pada tanaman hias. Oke, terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.